Pemirsa Nahnu TV dimanapun berada, masih bersama saya Miko Cak Coy di acara kajian tematik bersama LDNU, tentunya di Nahnu TV yang luar biasa. Nah, ini tadi sudah kita bahas tentang bagaimana sih syarat dan rukun serta apa yang dimaksud dengan wakaf. Ada dua ya, yang wakaf intinya yaitu ahli dan juga khairi. Nah, ini sekarang biar kita tidak melupakan sejarah, artinya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, maka akan saya lanjutkan pertanyaan bersama dengan Bapak Kiai Haji Ihsanuddin, Ketua LDNU DIY, dalam acara pembahasan kajian tematik, yaitu tentang bagaimana sejarahnya Pak Yai, sejarah wakaf serta dalil-dalilnya. Karena Pak Yai kan biar anak-anak muda itu tidak lupa akan asbabul nuzul apa asbabul wurud ya, asbabul wurudnya. Nah, asbabul nuzul kan bagaimana seperti wahyu turun. Itu asbabul nuzul karena meduna. Sejarah atau dalil-dalilnya yang melatar belakangi adanya wakaf itu bagaimana Pak ya? Ya, wakaf itu Cak Coy, dalilnya pertama ada di Al-Quran, yang kedua ada di beberapa hadis, tapi nanti saya contohkan satu atau dua hadis kan gitu. Di Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, di situ disebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berinfaklah kamu semuanya dari yang baik-baik atas usaha kamu. Jadi ketika kita berusaha, bekerja dan mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber yang halal, sumber-sumber yang baik, itu diperintahkan Allah untuk infak, untuk sedekah. Lah, sedekah ini kan ada tiga. Pertama ada sedekah wajib, namanya zakat. Setiap orang yang memiliki harta dalam jumlah tertentu yang disebut dengan nisab, misalnya harta emas atau ternak, ya kan, atau tanaman dengan kategori tertentu, dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua ada infak, ini yang sunnah atau sedekah sunnah, ya, sering disebut infak, ya kan. Infak ini bisa diberikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga terkenal dengan nama sodakoh jariyah, sodakoh yang pahalanya mengalir terus. Nah, itulah yang disebut dengan wakaf. Wakaf itu sedekah yang pahalanya mengalir terus. Nah, yang kedua dalil dari hadis, ya. Pertama ini ada di Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, ya, diceritakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini mendapatkan bagian tanah di daerah Khaybar. Tanahnya ini subur, bagus, luas, ya. Kemudian Sayyidina Umar ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ingin ini tanah ini bisa dipakai untuk lebih baik, kan gitu. Ini paling saya senangi karena paling subur. Jadi orang dulu itu kalau wakaf tanahnya yang paling baik, paling disenangi, paling subur, kan gitu. Nggak malah tanah yang dekat kuburan gitu. Gitu kan. Lah, kemudian ini di hadis itu disebutkan gini, Rasul mengatakan apa? Sayyidina Umar itu bermusyawarah dengan Rasulullah. Rasul mengatakan gini, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, pertahankan asalnya, ya, dan kemudian kamu sedekah dengan hasilnya. Maka tanah itu diwakafkan oleh Sayyidina Umar, dan kemudian, ya, hasil dari tanah itu dipakai untuk kemakmuran orang-orang muslim, untuk membantu fakir, untuk membantu orang miskin, termasuk untuk membantu orang ibnu sabil atau dan sabilillah, kan gitu. Kasus kedua adalah, contoh yang kedua dari hadis adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi di situ disebutkan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu mati, semua amalnya terputus kecuali tiga perkara. Lah, salah satu dari tiga perkara itu disebutkan adalah disebut dengan sodaqotun jariyah, sodakoh yang mengalir terus. Itu artinya adalah wakaf. Yang ketiga, contoh dari kasus ini adalah di Madinah. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, di Madinah itu hanya ada satu sumur. Dan satu sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Orang-orang Muslim kalau ingin mencari air harus beli kepada orang Yahudi, dan orang Yahudi ini menaikkan harganya ketika yang beli orang Muslim. Mumpung ada kesempatan. Ya, gitu. Lah, kemudian Rasul bersabda, siapa di antara sahabat yang bisa membeli sumur itu, maka dia akan dijamin masuk surga dan besok akan minum dari telaganya surga. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan berusaha negosiasi dengan orang Yahudi ini. Akhirnya disepakati tidak boleh beli semuanya, beli separuh dengan harga 12.000 dirham.
12.000 dirham dibeli dapat separuh. Artinya kalau hari Senin itu haknya orang Yahudi, hari Selasa haknya Sayyidina Utsman. Orang-orang Muslim mengambil air ketika haknya Sayyidina Utsman. Karena gratis. Sayyidina Utsman ini menggratiskan. Jadi mewakafkan sumur bagiannya itu kepada penduduk Madinah. Akhirnya orang-orang Madinah itu berduyun-duyun ketika gilirannya Sayyidina Utsman. Begitu gilirannya orang Yahudi, nggak ada orang ngambil air. Nah, gitu. Orang Yahudi akhirnya bingung. Akhirnya yang separuh miliknya orang Yahudi dijual lagi kepada Sayyidina Utsman dengan harga lebih rendah, yaitu 8.000 dirham. Jadi kalau yang pertama itu 12.000 dirham, yang kedua ini 8.000 dirham, ya kan gitu. Seperti itu biasanya sudah dipikirkan atau memang tidak sengaja, Pak ya? Yang apa? Ya, ini kalau tak beli separuh nanti otomatis hari Sayyidina Utsman kan ahli dagang, jadi ahli negosiasi mempunyai gitu. Itu ya, iya, mempunyai betul, gitu. Tujuan ke depan mungkin. Iya, itu. Dan kemudian ini akhirnya menjadi sumur satu-satunya yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman, dan itu sampai sekarang airnya masih mengalir. Dan kemudian sekitarnya itu kan juga dipakai untuk mengaliri kebun-kebun kurma, untuk irigasi kebun-kebun kurma, dan ini menghasilkan. Lah, salah satu bagian tanahnya Sayyidina Utsman yang dulunya untuk kebun itu juga dibangun hotel. Yang kira-kira sekarang pendapatan dari hotelnya Sayyidina Utsman beserta dengan sumur dan sekitarnya itu adalah sekitar 1 tahunnya itu 150 miliar. Jadi Sayyidina Utsman itu sudah wafat, tetapi sampai hari ini 14 abad kemudian itu masih kemanfaatannya masih ada anggaran yang itu dititipkan di makanya ada rekening Sayyidina Utsman gitu. Di Arab sana ada rekening Sayyidina Utsman. Ini menunjukkan bahwa pada zaman sahabat Rasulullah sudah mendorong para sahabat untuk berwakaf. Diwujudkan dengan Sayyidina Umar yang berwakaf kebun yang sangat subur, sangat indah kan gitu. Kemudian Sayyidina Utsman juga wakaf sumur dan sekaligus wakaf pertanahan dan sekitar sumur itu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya institusi wakaf ini institusi yang sangat penting dimiliki oleh orang Islam, termasuk oleh ormas-ormas Islam. Iya, berarti kalau kita melihat ada plang atau plakat-plakat yang ada di jalan-jalan, ya nggak di jalan, samping jalan aja, jalan raya apa sih? Ramai di sub. Nah, itu ada wakaf NU dan sebagainya, wakaf dari ormas lainnya. Nah, itu untuk mendapatkan seperti itu tuh bagaimana, Pak ya? Ya tadi, Cak, sebenarnya cukup datang ke KUA pendaftaran di Iqrar Wakaf, atau KUA diundang ke rumah untuk menyaksikan Iqrar Wakaf. Kemudian selesai, sebenarnya setelah itu tinggal proses selanjutnya. Lah, problem di kita ini ada hasil riset ya. Jadi hasil riset yang dilakukan di Yogyakarta, khususnya di Bantul, bahwa tanah wakaf itu rata-rata dipakai untuk 3 hal. Satu, dipakai untuk membangun masjid. Yang kedua, untuk membangun madrasah atau pesantren. Yang ketiga, untuk membangun kuburan. Nah, jadi kalau kita lihat dari tiga-tiganya, jadi yang bangun masjid juga murni masjid, yang bangun madrasah juga murni madrasah. Jadi tidak ada upaya untuk membangun sumber wakaf itu menjadi sumber yang produktif. Gitu. Kalau saya contohkan misalnya, ketika dinasti Fatimiyah di Mesir membangun Al-Azhar, dan kemudian Al-Azhar ini dibentuk sebuah badan wakaf yang mereka memiliki lembaga sekolah itu dari tingkat TK, SMP kalau di kita ya, TK, SD, SMP, SMA, sampai punya Al-Azhar, dan semuanya itu dibiayai sendiri. Kenapa? Ya karena mereka punya tanah yang diproduktifkan, punya saham di perusahaan. Jadi kalau ada tanaman di sekitar Sungai Nil itu miliknya Al-Azhar, ada hotel miliknya Al-Azhar, ada wakaf-wakaf saham. Ini yang harus dicontoh oleh kita ya. Jadi kita ini wakafnya mati semua, nggak ada yang produktif itu. Apalagi sehingga yang kuburan tadi itu, Pak ya. Apalagi yang kuburan tadi. Jadi misalnya kalau saya dapat cerita di Singapura itu ada salah satu masjid ya yang dibangun ya, yang dulunya masjid itu hanya untuk masjid, kemudian oleh DKM itu dirubah konsepnya. Lantai 1, 2 untuk masjid, lantai selanjutnya untuk apartemen. Lah, penyewaan apartemen ini dipakai untuk memakmurkan masjid. Ini supaya masjid itu tidak hanya tergantung dengan kotak amal ya 2.000, 5.000 gitu. Gitu. Nah, apalagi kalau kotak infak itu kan kita melihat tanda-tanda juga. Karena ada nyanyian begini, tondo tandane wong medhit, ngamal wae ora tahu, paribasan kotak amal liwat. Dheweke etok-etok turu karo ngampet guyu. Itu
kan nyanyian-nyanyian yang menyinggung sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau kita hanya sekedar mengandalkan kotak amal itu kan mungkin kurang gitu, Pak. Iya, gitu. Iya, tapi harus ada. Saya contohkan yang paling luar biasa itu memang Al-Azhar ya. Karena Al-Azhar itu misalnya ngirim syekh ke kita, ke Indonesia, ke Afrika, termasuk ke Asia Tenggara. Itu kan syekhnya dibiayai dari sana. Jadi dibiayai dari Al-Azhar. Mereka keliling ke Indonesia misalnya mengadakan dakwah-dakwah itu biayanya dari sana. Kenapa? Ya karena mereka punya sumber pendapatan yang miliaran. Bahkan pernah disebutkan ketika Mesir kekurangan anggaran, negara Mesir kekurangan anggaran, ketika harus pinjam uang, pinjam ke Al-Azhar gitu loh. Ini kan keren. Jadi misalnya Kabupaten Bantul kekurangan anggaran, pinjam kemana? Pinjam ke Pondok Krapyak gitulah itu misalnya gitu. Ya, karena harusnya punya sumber pendapatan yang bagus, yang produktif. Jadi tanah itu tidak hanya ya itu produktif ya untuk santri, untuk pendidikan itu produktif. Tapi maksudnya harus ada sisi produktif dari sisi ekonomi kan. Bagaimanapun orang hidup itu tidak bisa lepas dari masalah ekonomi, dari masalah makan, masalah perut kan gitu. Walaupun itu bukan utama, tapi menurut saya supaya perjuangan ini bisa konsisten, bisa istiqomah, ya guru-guru pesantren, kemudian lembaga-lembaga pendidikan milik NU atau masjid-masjid itu ya takmirnya dianulah gitu kan, dikasih gaji misalnya, yang gajinya itu didapat dari sumber usaha miliknya lembaga atau miliknya masjid gitu. Oke, baik. Kalau ada wakaf misalkan, itu mungkin bisa disumbangkan atau diwakafkan untuk Nahnu TV. Bisa Nahnu TV kalau sudah besar omsetnya dan asetnya luar biasa. Ini yang akan menjadikan NU itu semakin hidup begitu. Betul ya. Dan kemana-mana setelah ini kita akan kembali tetap di Nahnu TV bersama dengan LDNU di acara kajian tematik.